para pelaku pendidikan itu adalah 4 ini. Awalnya memang adalah keluarga, ini adalah wadah pertamanya, guru pertama, sekolah pertama, tapi nanti tidak semua profil yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk menyempurnakan desain anak-anak kita, itu bisa jadi kita membutuhkan tangan-tangan lain, orang lain yang lebih pakar, orang lain yang lebih fakih, orang lain yang lebih ahli, begitu kan ya. Yang itu tidak bisa semuanya kita selesaikan. Mungkin kalau sampai pada level membentuk Syariah Islam bisa, tapi kalau kemudian kita tambahin untuk mencetak dia menjadi seorang ahli nuklir, oh tidak bisa. Tidak semua orang tua bisa melakukan itu. Apakah itu berkaitan dengan kemampuannya ataukah terkait dengan fasilitas yang dia punya? Maka di situ ada sistem pendidikan juga nanti akan didesain oleh negara. Ada sistem sekolah formal, sistem pendidikan formal. Maka di sini adalah wadah formal terstruktur, ada kurikulum tertentu yang harusnya kurikulumnya itu targetnya itu melanjutkan proses pendidikan yang dilakukan oleh keluarga sebagai basis tadi. Dan juga akan dikuatkan oleh sekolah besar anak-anak kita, yaitu masyarakat. Ini adalah ibaratnya lingkungan tempat generasi itu tumbuh. Kalau itu pohon gitu ya, pohon kepribadian anak kita itu membutuhkan tanah yang tidak beracun, yang tidak banyak polusinya, dia juga butuh air yang cukup dan bersih, dia juga butuh udara, oksigen, tidak ada hal-hal yang merusaknya. Nah, itu adalah masyarakat yang kondusif untuk tumbuh kembangnya mereka. Ini adalah sekolah besar bagi generasi. Kalau di tengah-tengah masyarakat ini ada banyak hal yang merusak, mereka juga bisa belajar kerusakan dari situ. Dan warnanya bagaimana masyarakat ini dibentuk, ditentukan oleh sistem-sistem aturan-aturan yang diterapkan atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan seperti apakah oleh negara, sistem medianya, sistem pergaulannya, sistem persangsiannya. Kalau misalkan ada orang yang laki bergaya ala perempuan, perempuan bergaya ala laki, kemudian itu diviralkan di media, dibolehkan ataukah tidak? Kalau ada orang yang melakukan sodomi, bagaimana sistem persangsiannya, menjerakan ataukah tidak? Itu akan sangat menentukan bagaimana gambaran profil generasi kita, dan itu ditentukan oleh posisi negara. Maka semua penanggung jawab kepribadian ini itu memiliki keterkaitan yang sangat erat, gitu ya. Mereka semua saling mempengaruhi. Keluarga, kalau keluarganya sendiri ada keluarga yang lemah, ayah ibunya bukanlah ayah ibu yang tahu apa yang harusnya kemudian mereka lakukan kepada anak-anak mereka, maka itu akan berpengaruh. Di rumah sudah bagus, tapi sekolah ternyata kurikulumnya itu hanya mencetak tenaga-tenaga buruk, juga nggak akan bisa melanjutkan target kita untuk melahirkan anak-anak atau generasi berkepribadian Islam. Masyarakatnya rusak, malah dari situ anak-anak kita belajar tentang zina, tentang friend with benefit, zina sana sini, seperti kucing komplek begitu yang kawin tabrak sini, mereka belajar dari masyarakat begitu ya, bukan dari sekolah, bukan dari rumah. Dan kebijakan negara kalau kemudian dia itu tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarga, sampai membuat keluarga itu banyak yang kocar-kacir karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup ya, kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, kesulitan membayar sekolah, kesulitan membayar kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, misalkan seperti itu, maka itu juga akan berpengaruh. Termasuk kalau ada kerusakan, ada kemaksiatan, dibiarkan oleh negara, pornografi, porno aksi, maka itu pun akan berpengaruh.